Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Tausiah channel Rahmatul Ummah kali ini akan membahas tentang ada'u humusil ghanimah, yaitu membagi-bagikan hasil rampasan dalam peperangan. Perlu kita ingat, dalam perang sabilillah, walaupun mengalami kekalahan, tetap tidak terlepas dari keuntungan. Walaupun dalam peperangan itu kalah, tetap umat Islam akan mendapatkan untung yang besar juga, yaitu berupa mati syahid. Apalagi dalam peperangan tersebut memperoleh kemenangan. Ketika umat Islam jihad fisabilillah memerangi orang-orang kafir, ada dalam pihak yang menang, berarti untungnya 2 kali lipat. Yang pertama akan mendapatkan ghanimah, harta hasil rampasan perang. Yang kedua berarti mendapatkan mati syahid. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika umat Islam berhasil memenangkan peperangan, maka tentu tidak akan terlepas dari memperoleh ghanimah. Ghanimah di sini dalam Al-Quran dinamakan Al-Anfal, yang mana Al-Anfal ini menurut ulama ahli tafsir mustakun minan nafli wa huwa ziyadah atiyatum minallah zaidatan ala ma huwal ajru bil jihad minas sawab. Al-Anfal ini diambil dari lapad naplun, yaitu artinya penambah. Jadi ketika seseorang jihad fisabilillah, selain daripada mendapatkan pahala yang besar, ada tambahan di dunia, mendapatkan ghanimah hasil rampasan perang. Apakah memakan harta benda yang diperoleh dari ghanimah, harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh-musuh Islam karena kalah peperangan, itu boleh dimakan atau tidak? Itu hukumnya halal. Mengapa ghanimah ini atau Al-Anfal ini dinamakan salah satu rizki yang paling halal? Sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rizki tahta saifi, rizkiku ada di ujung pedang. Artinya ketika baginda Rasulullah SAW mengadakan peperangan melawan orang-orang kafir, maka ketika memenangi peperangan akan mendapatkan ghanimah. Ghanimah tersebut adalah bagian daripada rizkiku. Itulah sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu selanjutnya dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil anfal. Para sahabat setelah berperang mendapatkan ghanimah karena memang peperangannya berhasil, ada di pihak yang menang. Ketika berperang ada di pihak yang menang, tentu mendapatkan ghanimah. Sehingga ghanimah atau Al-Anfal ini ditanyakan oleh para sahabat Nabi, ila aina tuksamu wa ila aina tusrofu. Ghanimah ini harus dibagikan bagaimana caranya dan harus kepada siapa? Maka di sini ulama menjawab, ketika umat Islam mendapatkan ghanimah dalam peperangan itu harus dibagikan oleh pemerintah. Maka dalam kitab Qomi'ut Tughyan, hatta yufarriqohul imamul hakim, pemerintah dan hakim yang harus membagikan hasil harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh-musuh Islam karena kalah peperangan. Yang pertama, harta ghanimah ini dibagi 5 bagian. Yang 4 bagian untuk orang-orang yang ikut berperang. Karena apa? Karena resikonya berat. Sehingga tentara-tentara muslim yang ikut di medan perang mendapat 4 dari 5 bagian. Karena dalam perang resikonya juga kalau tidak kehilangan nyawa walaupun hidup tentu ada luka-luka, bekas senjata tajam ataupun bekas peluru. Maka
tidak aneh. Islam sangatlah adil untuk tentara yang mengikuti peperangan mendapatkan 4 bagian. Sementara yang 1 bagian lagi dibagi 5. Untuk apa? Yang pertama, untuk 5 solihil muslimin. Untuk kemaslahatan keperluan orang-orang muslim. Untuk membangun masjid, untuk menjaga keamanan berupa benteng pertahanan. Juga dibagikan lagi 2 bagian, yaitu untuk Banu Hashim dan Banu Muthalib. Yang ketiganya dibagikan untuk anak-anak yatim, karena ayah-ayahnya mungkin yang ikut berperang itu gugur di medan perang menjadi syuhada, sehingga anak yatimnya pun itu mendapatkan bagian. Yang keempat, pembagian Al-Anfal ini adalah lil masakin wal fuqara, untuk orang-orang miskin dan untuk orang-orang fakir. Maka umat Islam itu tidak hanya mementingkan diri pribadi. Walaupun umat Islam tidak ikut berperang karena tidak punya perbekalan, tidak punya senjata, dan karena ada alasan sakit, tetap ketika jihad fisabilillah orang muslim memenangi peperangan, maka insya Allah ada sebagian jatah fakir miskin. Yang kelima, yaitu untuk Ibnu Sabil. Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah orang yang merantau, yang ingin pulang ke kampungnya sendiri tapi tidak punya perbekalan. Ketika umat Islam mendapatkan ghanimah dalam peperangan, Ibnu Sabil ini berhak menerima ghanimah tersebut. Jangan lupa setelah menyimak tausiah ini, silahkan disebarkan kepada yang lain agar Anda mendapatkan pahala menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu adalah salah satu cabang iman. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.